Tuan rumah PSTNI terus melanjutkan tren positifnya dalam ajang Piala Jenderal Sudirman. Berjumpa Borneo FC, pasukan Edi Syah menang lewat adu penalti. Ya, laga cepat terjadi dalam melanjutkan Piala Jenderal Sudirman saat PSTNI ditantang Borneo FC. Borneo yang lebih pengalaman berhasil unggul terlebih dahulu setelah unggulan Febri berhasil merobek gawang dari PSTNI. Selebrasi dari Coach Iwan kita saksikan membuktikan apa yang dia katakan dan paling tidak saat ini Tuan rumah berusaha untuk membalas, tapi usaha mereka di babak pertama ini belum tepat sasaran. Dan jelang babak pertama usai, sebuah umpan dari Susan Sama berhasil disambut Febri. 2-0. Sebuah heading kembali dilakukan oleh Febri Hamzah Setiadi, pemain berusia 31 tahun, mencetak gol kedua dengan kepala. Kita saksikan selebrasi yang sama dari Coach Iwan Setiawan. Paruh kedua angin berubah pemirsa. Aldino membuat PSTNI merapat 1-0. 1-2 maksud kami. Setelah water break, kembali Aldino mengejutkan pertahanan dari Borneo FC 2-2. Pertandingan pun terpaksa dilanjutkan ke babak kos-kosan. Diakhiri dengan satu heading oleh Aldino, tapi sebelumnya proses terjadi kombinasi permainan yang begitu sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain PSTNI, mampu dimaksimalkan tentunya memenangkan pertandingan. Di babak adu penalti ini semua algojo pertama dari kedua tim sangat baik melaksanakan tugasnya. Namun kemudian ketika memasuki babak sudden death, PSTNI berhasil menang dengan skor tipis 6-5. Inilah tendangan dari Skipora yang akhirnya berhasil ditepis dan membuat PSTNI menaklukkan Borneo FC 6-5. Akan meladeni pasukan muda PSTNI. Surabaya United bertekad meredam PSTNI yang ingin bermain lepas untuk memetik kemenangan. Surabaya United dan PSTNI akan saling jegal di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada sore nanti. Surabaya United dalam kondisi siap tempur, termasuk Evan Dimas Darmono yang sebelumnya dikabarkan cedera. Kesiapan Evan Dimas sendiri udah 100% apa enggak? Soalnya kan lalu pahanya juga masih. Iya, pasti ada memar, tapi pasti masih ada waktu 2 hari. Mudah-mudahan semakin membaik. Bisa 100% terjun pertandingan pertama. Sementara itu, PSTNI yang sebagian besar pemainnya berasal dari PSMS Medan juga bertekad menyulitkan Surabaya United merebut poin penuh. Untuk hari sendiri besok kan hari pertama melawan dengan Surabaya United. Kalau untuk besok kita bermain memang dengan karakter kita, dengan karakter bermain press ketat, itulah andalan kita. Kalau mengimbangi teknik mungkin kita akan ketinggalan. Jadi kita punya senjata bermain cepat dan press ketat. Sebagaimana kontestan lain, baik Surabaya United maupun PSTNI sama-sama mengusung target memenangi setiap pertandingan yang dijalani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Sepak bola nasional di mana ini pemirsa, kemarin Piala Sudirman baru saja diselenggarakan dan Arema Krono sukses meraih kemenangan saat menjamu Persegres Gresik United dalam laga pembuka Piala Jenderal Sudirman Senin malam. Bermain di hadapan publik sendiri, Arema menang meyakinkan dengan skor bukan 1, bukan 2, tapi 4-1. Laga perdana Piala Jenderal Sudirman yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo mempertemukan tuan rumah Arema Kronus yang menjamu Persegres Gresik United di Stadion Kanjuruhan Malang. Tuan rumah sudah membuka keunggulan mereka pada menit 26 lewat gol pemain asal Spanyol Kiko Idza. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Arema yang tidak mengendurkan serangan mereka mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan penalti Samsul Arif di menit 64.
Gresik pun sempat membalas 1 gol dan mengubah papan skor menjadi 1-2 lewat gol Randy Irwan pada menit 82. Namun Samsul Arif yang sedang on fire menambah 2 gol lagi sekaligus melengkapi hat-tricknya pada menit 89 dan babak injury time. Menang besar 4-1, Singo Edan pun kini memuncaki klasmen grup A sementara. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Terus gimana sih kelanjutannya Piala Sudirman, Wid? Ya, ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Maka kita akan langsung mengkonfirmasi dengan Deputi 5 Kemenpora, Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat malam. Selamat malam, Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Metro TV. Terima kasih, Pak Gatot. Waalaikumsalam. Pak Gatot, apa kabar ini Piala Sudirman kembali lagi memberikan sebuah harapan, semoga bukan harapan palsu ya Pak Gatot ya, kepada para pecinta ataupun insan yang memang melakukan aktivitas sepak bola di Indonesia. Bahkan ada istilah ini tarkam yang dinasionalkan. Pak Gatot, tanggapan Anda? Ya, saya kira kalau istilah tarkam dinasionalkan itu saya kira mungkin nggak enak kedengaran bagi para pemain yang ikut terlibat ya, karena mereka betul-betul membawa nama klub. Tapi anyway itu hak sah dari apa yang disampaikan oleh bagian publik. Tapi di sisi lain apa yang dilakukan dan kick off-nya sudah dilakukan langsung oleh Bapak Presiden tadi malam di Kanjuruhan Malang. Itu kami belajar dari success story kemarin yang belum lama ini di mana Bobotoh khususnya Persib sudah menang di Piala Presiden. Jadi poinnya adalah sesuai perintah Presiden, turnamen harus juga dilakukan lagi, tidak hanya berhenti di Piala Presiden. Dan Piala Sudirman ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk menggiatkan kembali pertandingan sepak bola. Memang yang diinginkan dan sebagai chemistry-nya atau rohnya sepak bola itu adalah kompetisi. Tetapi karena kompetisi belum memungkinkan, dan jangan keliru, yang menghentikan kompetisi juga bukan kami loh ya, gitu. Tapi oke lah, kami tidak ingin ngungkit-ungkit masa lalu. Poinnya adalah hiburan ini harus dihidupkan kembali. Hiburan, gitu, Pak, hiburan ya. Ya. Hiburan. Jadi ini katakanlah sekali lagi merupakan apa ya, pelipur lara para pecinta sepak bola. Tapi selanjutnya seperti ini apa? Karena kan kita sudah tahu konsekuensi dari sebuah turnamen itu seasonal, begitu, hanya bersifat sementara. Ketika sudah selesai, sok atau nanti dibikin lagi, ada lagi gitu kan. Sementara kalau misalnya kompetisi sudah jelas ini ada apa ya, ada sebuah badan arbitrase olahraga nasional yang menaungi, ada badan hukumnya, lalu levelnya juga jelas, ada rankingnya. Kita bisa go internasional mewujudkan mimpi-mimpi para pecinta olahraga yang mungkin masih kecil-kecil. Sekarang bibit-bibit Indonesia memang kita sudah sangat mengetahui kualitasnya baik. Pak Gatot, seperti apa? Kami sesungguhnya pada dasarnya itu tetap membuka peluang adanya kompetisi. Karena sebagaimana yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu pada tanggal 27 April, kemudian diulangi lagi dalam bentuk suratnya tanggal 30 April, itu intinya meskipun ada pembekuan tapi kompetisi harus dihidupkan. Tapi kami hormati PT Liga, karena PT Liga juga nggak mau, ya sudah, kami nggak ingin paksa. Tetapi at least nanti pun kami juga tetap welcome bahwa kompetisi itu harus dihidupkan kembali, karena turnamen itu silah Mbak Widya tadi benar, itu hanya sangat temporary, sangat situasional sekali gitu. Karena rohnya dari FIFA itu ya di kompetisi itu sendiri Mbak Widya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong kan kita mengetahui ini beberapa minggu yang lalu FIFA datang ke Indonesia. Nah, itu sebetulnya hasilnya seperti apa? Karena informasi yang kami dapat bahwa FIFA bertemu dengan Presiden lalu juga dengan Kemenpora mengatakan bahwa mereka buat sebuah tim kecil begitu sebagai penjembatani untuk menyelenggarakan kompetisi. Tapi di sisi lain pihak PSSI juga mengatakan, ini kita bisa putar statement dari Lanyala Mataliti, bahwa katanya mereka juga memiliki sebuah tim yang disebut dengan tim ad hoc. Yang Lanyala Mataliti mengatakan bahwa memang betul, katanya saya ditelepon Panglima TNI, tapi beliau sudah saya jelaskan kalau PSSI mau memberikan rekomendasi asalkan sekali lagi turnamen ini dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia. Dikonfirmasi dong Pak Gatot, sebetulnya tim kecil ini kok jadi seperti ada dualisme lagi ya tuh Pak Gatot? Oh enggak, saya kira pertemuan dengan FIFA FC di istana negara itu berlangsung sangat friendly, sangat kondusif gitu. Bahkan baik Pak Presiden maupun delegasi dari FIFA itu memandang itu pertemuan yang sangat bermanfaat, bersahabat, dan keluarnya adalah statement adanya tim kecil. Dan tim kecil itu hanya sebatas melakukan komunikasi dulu
komunikasi antara pemerintah dan FIFA, karena selama ini komunikasi pemerintah dan FIFA itu buruk, Mbak Widya, gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu ada komite ad hoc, itu pun pemerintah juga sangat menghormati, kami nggak ngelarang. Bahkan kami terima kasih karena mereka sudah mengundang pemerintah. Kalau yang ingin kami sampaikan, silakan itu jalan komite ad hoc, gitu. Pemerintah belum bisa memutuskan apakah mau gabung atau tidak. Sementara jalan, dan saya dengar hari ini bahwa ada seorang tokoh nasional, Pak Agung, akan menjadi ketua komite ad hoc. Itu pun kami hargai. Tapi poin yang ingin kami